Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada rame-rame ya mengenai Nahdlatul Ulama PBNU ini. Ini beliau mengatakan highlightnya itu bahwa NU adalah milik para ulama, yang bukan ulama tidak bisa memiliki NU. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena ini adalah fakta sebetulnya. Jadi ketika fakta disebutkan, seharusnya tidak ada seorang pun yang kaget kecuali orang-orang yang bodoh. Menyebutkan NU dimiliki oleh para ulama itu seperti mengatakan matahari itu terang. Seterang itu ya, sejelas itu. Tapi ya biasa ada yang kelabakan. Yang kelabakannya itu siapa lagi kalau bukan kelompok Mukimad. Jadi Imaduddin itu tidak secara frontal mengatakan memusuhi NU ya. Entah mungkin yang bersangkutan ini pernah memiliki cita-cita untuk menghijack NU. Itu masih segar di dalam ingatan kita bahwa Imaduddin itu pernah berusaha untuk mengadakan muktamar luar biasa untuk mengganggu lah, menggoyangkan NU. Nah, cuman kan kalau kata NU itu kayak nyamuk kecil aja begitu, tidak berarti sama sekali, tidak berarti, tidak berguna, tidak ada artinya. Dan memang kandas kan, tidak ada sampai sekarang itu aman-aman saja. Alhamdulillah. Nah, sampai ya bikin PWI itu ya setelahnya. Kemudian PWI ini akhirnya dinyatakan organisasi ilegal yang dibentuk hanya untuk membuat perpecahan. Imannya tetap bergeming tuh, tidak secara frontal memusuhi NU, tetapi orang-orang yang di bawahnya itu sudah mulai menampakkan dirinya. Jadi perjuangan membatalkan nasab itu akhirnya lebih besar daripada perjuangan keaswajaan Nahdlatul Ulama. Nah, sampai kemarin kan PWI diperlakukan demikian oleh NU, sampai ada juga yang mencopot logo-logo NU yang pernah mereka tempelkan begitu. Nah, sekarang bertubi-tubi ya, kemarin ya Miftahul Akhyar itu memperingatkan kepada kita bahwa habaib atau ba'alwi itu tidak bisa dilepaskan dari sanad keilmuan warga Nahdlatul Ulama, itu tidak bisa dipisahkan. Bikin ramai lagi begitu ya, dalam pengertian jadi ramai lagi oleh Mukimad. Nah, ini yang baru nih, saya belum melihat videonya secara utuh, jadi kita akan simak bersama-sama apa yang akan dikatakan oleh ketua PBNU ini. Kita saksikan saja langsung ya. Di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu ada a'dha, ada atba. Karena yang dipanggil oleh Hadratus Syekh untuk bergabung ke dalam Jam'iyah ini pertama-tama adalah para ulama, ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madzahibil a'immatil arba'ah. Ditambah kullukum, ditambah waman tabi'akum. Oke, sebentar ya. Nah, ini konteksnya. Nahdlatul Ulama itu ada yang a'dha, ada yang ittiba ya, ada yang mengikuti. Yang a'dha itu mungkin yang dimaksud adalah yang menjadi struktural di dalam NU itu, yang menjadi bagian dari NU. Yang dipinta menjadi bagian dari NU itu orang-orang Ahlus Sunnah, betul itu. Jadi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tatkala si Imad itu dia mengaku aswaja, yang saya tantang langsung itu apa? Keaswajaannya. Sejauh apa dia itu menguasai akidah Asy'ariyah Maturidiyah sampai dia itu sah disebut kiainya NU. Nggak sah dia itu disebut kiainya NU. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan baik. Karena saya mengulangi ini sekali lagi, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian yang diambil oleh Nahdlatul Ulama itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah, yang mana di belakangnya itu
adalah akidah sifat 20, yang mana di belakang akidah sifat 20 itu adalah pola pikir yang benar. Nah, pola pikir yang benar itu dia sudah termaktub di dalam kitab-kitab manatikoh, di dalam kitab-kitab ahlul mantiq. Imad punya tuh kitab mantik, cuman setelah saya lihat ya itu plagiat juga. Tatkala lihat-lihat itu cuman menyadur saja. Apakah yang bersangkutan itu paham atau tidak? Dilihat dari segi dia membatalkan nasabnya Bani Ba'alwi dengan cara yang barbar seperti yang dia lakukan, dia itu tidak paham. Ya. Kalau paham nggak dipakai begitu. Tapi saya yakinlah dia itu nggak paham. Karena kalau paham nggak bakalan seperti itu, begitu ya. Nah itu, jadi yang dipanggil itu adalah para ulamanya Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, dan salah satu dari madhab yang 4. Kemudian yang atba'nya, yang mengikutinya. Nah yang bisa jadi a'dho tadi nanti itu adalah para ulamanya. Minal ad-du'afa minad du'afa wal aqwiya wal fuqara wal aghniya. Saya memahami dari ungkapan beliau itu bahwa yang pertama-tama dipanggil adalah para ulama. Itu sebabnya jam'iyah ini disebut Nahdlatul Ulama. Yang punya hak atas jam'iyah ini, yang punya wewenang atas jam'iyah ini adalah ulama. Yang bukan ulama boleh ikut, boleh, tapi ya sebagai pengikut. Sebagai man tabi'akum. Yang berwenang adalah ulama. Dan jelas juga di dalam apa yang diungkapkan oleh Hadratus Syekh itu bahwa ulama yang dimaksud adalah ulama uddin. Oke. Bukan ahli ilmu dalam pengertian yang umum atau yang luas, tapi jelas ulama uddin. Apalagi kemudian ditekankan sesudah itu beliau katakan antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum fa antum khazanatuha wa abwabuha. Dan kemudian juga dikutip ungkapan dari Imam Ibnu Sirin. Sebentar ya. Nah, itu tadi jadi yang dimaksud ulama pun scholars di sini itu bukan sembarang scholars, bukan sembarang ilmuwan, tetapi ilmuwan dalam bidang agama. Yang mana kemudian oleh beliau dilanjutkan perkataannya Hadratus Syekh itu bahwa kalian itu telah mengambil ilmu dari orang-orang sebelum kalian, dan orang-orang sebelum kalian itu mengambil ilmu dari orang-orang sebelumnya. Maka kalian ini, duhai para ulama, itu menjadi gudang, tempat menyimpan ilmunya orang-orang terdahulu. Itulah Nahdlatul Ulama. Maka tatkala tiba-tiba si Imad itu secara serta-merta ingin memiliki metodologi sendiri di dalam menetapkan atau menafikan nasab, itu adalah sebuah kekonyolan. Jadi sudah tidak menjadi ulama. Yang dimaksud di sini ulama yang menyimpan ilmu-ilmu orang-orang terdahulu. Tidak pernah ada orang-orang dahulu itu mengisbat atau menafikan nasab dengan karena tidak adanya kitab sezaman. Itu tidak pernah terjadi sama sekali. Ya. Apalagi dengan taklil yang lain, yaitu dengan sifat atau sikap yang tidak sama dengan kakek-kakeknya. Udah jauh juga begitu dengan Rasulullah itu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ingat betul bagaimana kisahnya Qabil dan Habil ya. Qabil itu kan langsung anaknya Nabi Adam, langsung itu tidak tercegah, tidak terhalang oleh satu generasi pun. Dan sifatnya langsung berbeda dengan Nabi Adam. Ini kalau dipakai metodologinya si Imad itu di dalam menetapkan atau menafikan nasab, ini dari dulu Qabil sudah bukan dianggap anaknya Nabi Adam begitu. Jadi pakai metodologi orang-orang terdahulu. Ini baik sekali apa yang dikatakan oleh ketum PBNU ini. Ala inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka jelas bahwa yang punya NU ini ulama. Yang bukan ulama boleh ikut tapi tidak ikut punya. Ya. Nah, kenapa ulama? Saya membangun wacana
selama beberapa tahun belakangan ini bahwa kehadiran ulama untuk bangkit dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, saya yakin terkait dengan perubahan peradaban di dalam sejarah. Ketika konstruksi utama dari peradaban dunia Islam runtuh, yaitu Turki Utsmani, yang merupakan ma'zamul bina dari peradaban Islam. Betul. Walaupun ada imperium-imperium Islam yang lain seperti Mughal di India atau Timbuktu di Afrika Barat, tetapi yang paling dominan jelas adalah Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani runtuh. Dan dunia bergolak demikian rupa sehingga umat Islam menghadapi sejumlah pertanyaan mendasar yang intinya adalah pertanyaan bahwa di dalam keadaan yang sedemikian rupa, apa kata Islam? Kalau keadaan sedemikian rupa, apa yang dikatakan oleh Islam, apa yang dituntunkan oleh Islam untuk menghadapi keadaan itu? Baik, ini menarik apa yang dikatakan oleh beliau. Para ulama terdahulu itu, mereka itu apa ya? Kalau Habib Ali itu mengatakan bukan cenayang ya, bukan melihat ke masa depan itu dalam pengertian diberi kasyaf, bukan. Jadi ini adalah kasyful mantiqinya. Adalah analisis yang tepat, analisa yang tepat di dalam melihat peta politik global. Dan para ulama kita yang terdahulu itu mereka memiliki kemampuan itu, sehingga sebelum Turki Utsmani ini runtuh, mereka itu sudah mempersiapkan para ulama di bagian-bagian negara yang mereka itu sekiranya tahu bahwa ini akan menjadi pecahan-pecahan. Makanya kan para ulama itu tidak menumpuk di satu daerah saja. Di Malaysia begitu ya, di sana ada auliyanya, ada walinya. Kemudian di Indonesia pun hampir merata tuh di seluruh pulau-pulau besar itu, di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera. Itu bisa kita lihat dari makam-makamnya yang ada sekarang. Jadi ini adalah kecerdasan orang-orang terdahulu, dan tema atau topik yang dibawa oleh beliau ini baru ya, saya melihat baru nih kiai dalam pengertian memperlihatkan keilmuannya. Begitu. Biasanya itu kalau udah jadi kiai besar, mereka itu tidak terlalu FOMO ya untuk memperlihatkan keilmuan mereka. Jadi bukan tanpa alasan mereka itu dijadikan dipercayalah begitu, menjadi wakil bagi kiai-kiai yang lain kalau tidak melihat keilmuan mereka di belakangnya. Nah, sehingga kalau sudah jadi kiai yang masyhur, kemudian aktif di dalam bidang politik atau aktif di NU kalau di sini begitu ya, menjadi struktural yang paling atas, itu jarang sekali memperlihatkan keilmuannya. Sampai tatkala memperlihatkan keilmuannya, kita tercengang begitu ya, ternyata dalam juga begitu. Nah, inilah diantaranya salah satunya. Jadi membahas tentang keadaan orang-orang Islam, yang mana ini adalah pikirannya para ulama, bukan pikirannya para awam. Jadi tatkala peradaban besar Islam itu runtuh, sudah tidak memiliki wakil sama sekali. Ini sudah hilang sama sekali itu kepemimpinan Islam itu, yang dulu diwakilkan oleh atau diwakili oleh Turki Utsmani. Ini runtuh, sudah tidak ada lagi. Nah, tatkala sudah tidak ada lagi, berarti kan implementasi hukum Islam ini sudah tidak bisa berjalan dengan baik karena tidak ada penetrasi, tidak ada yang memiliki otoritas untuk mengaplikasikan hukum Islam secara utuh. Maka akan ada pertanyaan, kemudian kita harus bagaimana begitu? Karena Islam sudah tidak dinaungi oleh satu pemerintahan yang besar. Nah, mungkin disinilah beliau akan mengatakan, di sanalah atau disinilah Nahdlatul Ulama itu berperan melokalisasi inspirasi Islam dan hukum-hukumnya.
di dalam daerah atau regional tertentu. Nah, kalau pertanyaannya adalah tentang Islam, siapa yang berhak menjawab atas nama Islam? Ya para ulama ya. Jelas di situ bahwa tidak ada yang berhak mengatasnamakan Islam di dalam memberi jawaban berbagai macam pertanyaan besar itu selain ulama. Itulah sebabnya bahwa yang saya hormati, Nahdlatul Ulama ini didesain organisasinya sedemikian rupa untuk menempatkan ulama sebagai pusat dari semua kiprah dari organisasi ini. Saya kira saya sendiri belum pernah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah menemukan sebelum NU ini ada model yang membagi kepemimpinan organisasi itu menjadi dua kamar, Syuriah dan Tanfidiyah. Syuriah diisi oleh para pemimpin ulama, Tanfidiyah diisi oleh para eksekutif. Saya belum melihat yang lain sebelum berdirinya NU ada model organisasi seperti ini. Oke. Ini juga menarik. Jadi memang di NU itu ada Syuriah, ada Tanfidiyah, yang mana Syuriah itu di dalam klasifikasinya itu harusnya seorang alim. Jadi lebih alim daripada Tanfidiyah. Jadi Tanfidiyahnya ini nanti dia yang akan melaksanakan tugas-tugas lapangan begitu. Jadi dia itu sebagai pelaksana apa-apa yang menjadi pikirannya Syuriah itu. Kalau di dalam lingkup yang lebih besar dulu di dalam kekhalifahan itu kan ada umaro dan ulama begitu. Jadi bukan berarti Tanfidiyah itu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan ide, bukan, tetapi itu sebagai motornya, penggeraknya. Karena biasanya para ulama itu kan kerjaannya yang ngaji aja terus begitu. Kemudian melihat perkara itu dengan pikirannya, susah untuk menggerakkan, biasanya begitu kalau para alim ulama. Dan itu memang terjadi. Nah, sayangnya di Nahdlatul Ulama saat ini, yang mana saya katakan tadi saya sangat berbahagia dengan apa yang dikatakan oleh beliau ini, sayangnya di NU saat ini itu sudah tidak terlalu diperhatikan. Jadi keilmuan pun sekarang di NU sendiri itu sudah tidak diperhatikan. Siapa yang memiliki popularitas tinggi atau misalkan bisa melobi orang-orang yang sekiranya menjadi pengurus aktif di dalam Nahdlatul Ulama, itulah yang biasanya dipilih menjadi ketua. Itu yang saya lihat begitu saat ini. Ya mudah-mudahan ini sebagai tanda bahwa NU akan dikembalikan begitu ya. Akan berusahalah minimalnya dikembalikan kepada khitoh awalnya, bahwa ulama lah yang memang seharusnya memegang kendali struktur Nahdlatul Ulama dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ditegaskan di dalam ADRT bahwa Syuriah adalah pemimpin tertinggi, penentu kebijakan, dan seterusnya. Yang jelas ini menggambarkan dan menegaskan kedudukan sentral dari para ulama. Nah, dalam praktek ini terjadi selama sekian dekade awal dari Nahdlatul Ulama. Sekurang-kurangnya selama kepemimpinan dari 3 orang muassis utama dari Jamiah ini. Di bawah Rais Akbar, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, kemudian diteruskan oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah, kemudian diteruskan oleh Kiai Bisri Sansuri. Ini masih berjalan dalam praktek. Karena beliau-beliau adalah muassis. Nah, masalah kemudian mulai muncul ketika Kiai Bisri Sansuri wafat. Saya ingat bahwa untuk merespon keadaan itu kemudian digelar musyawarah nasional alim ulama di Kaliurang, Jogja tahun 1981. Saya tidak akan pernah lupa karena waktu itu saya baru naik kelas 3 SMP dan saya ditugaskan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya di antara para kiai. Di depan Kiai Mahrus Ali, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Ali Maksum, saya memimpin Indonesia Raya di sana atas perintah dari Kiai Ali Maksum. Dan kemudian didaulatlah dengan proses yang luar biasa
Kiai Ali Maksum untuk menjadi Rois Am menggantikan Kiai Bisri Sarjuri. Di sini mulai terasa timbul masalah. Kenapa? Karena Kiai Ali Maksum walaupun beliau diakui sebagai salah satu di antara ulama yang paling unggul secara keilmuan, beliau dianggap sebagai salah satu ahli tafsir yang paling unggul pada masanya dan diakui oleh semua orang pada waktu itu. Tetapi kita tahu juga bahwa Kiai Ali Maksum ini sebetulnya tidak terlalu berproses dalam organisasi. Beliau menjadi Rois Suriah di Jogja. Saya tidak tahu apakah pernah menjadi Rois Suriah di PBNU pada masa Kiai Bisri Sansuri. Tapi beliau tidak terlalu terlibat karena sebagian besar waktu beliau dihabiskan untuk santren. Sementara ketua umum Tarbidiahnya adalah Pak Kiai Idham Khalid yang sudah sejak wafatnya Kiai Abdul Wahid Hasyim menjadi ketua umum Tarbidiah sudah kira-kira lebih dari 2 dekade dengan pengalaman yang luar biasa, dengan keterampilan organisasi yang sudah luar biasa sedemikian rupa sehingga mulai terjadi ya semacam percikan-percikan masalah karena kesenjangan Tarbidiah yang diisi oleh para praktisi yang begitu kuat dalam pengalaman maupun keterampilan mereka, sementara Suriah diisi oleh kiai-kiai yang tidak suku-suku pernah mengalami pergulatan yang intens di dalam organisasi. Nah, kita tahu semua yang terjadi sudah itu sampai kemudian terpilih Kiai Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum, Kiai Ahmad Siddiq sebagai Rois Am. Nah, kecenderungan bahwa Tanfidiah ini menjadi semakin dominan ini ternyata kemudian berlanjut, apalagi karena ketua umumnya Gus Dur yang bukan orang sembarangan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya keprihatinan mengenai hal ini pada waktu itu sudah tumbuh. Saya ingat tahun 1987 itu PBNU bersama dengan Lakpesdam mengadakan lokakarya yang diberi judul Lokakarya Penyiapan Ulama 1987 di UIN Ciputat. Yang paling saya ingat adalah kelakarnya Kiai Muhyiddin Muzadi Allah yarhamah itu. Beliau bilang ke pembukaan siang hari, beliau bilang iki awan-awan kok ya harus disiapkan gak kepanasan kabeh. Disiapkan itu waktu itu pikirannya ya disuruh baris siap gerak penyiapan ulama. Nah, dari proses itu sebetulnya yang kemudian bergulir terus diskusi sehingga lahir sebetulnya sudah konsep tentang PPWK yang pertama pada masa-masa dan sudah dijalankan. Saya lupa apakah itu Lakpesdam atau P3M yang menjalankan, Lakpesdam ya, PPWK ya. Dan sebetulnya lumayan luas pelaksanaannya itu di mana-mana. Saya tahu dulu Kiai Mu'ad apakah termasuk salah satu aktivis dari PPWK yang pertama ini? Termasuk Kiai Muksid ini, makanya dia paling ngotot PPWK karena dia ikut yang pertama. Dan kemudian yang lain-lain. Dan hasilnya dianggap cukup berhasil. Kenapa para kiai memang sejak lama dirasakan bahwa kiai-kiai pesantren ini semakin kurang terlibat di dalam pergulatan organisasi secara langsung. Terutama karena NU menjadi partai politik. Ketika NU menjadi partai politik, maka yang bergerak adalah politisi-politisi. Dan langka sekali kiai-kiai yang punya kemampuan juga untuk berfungsi sebagai politisi, itu juga sangat langka. Dan biasanya kiai-kiai itu menjadi politisi yang tidak pernah bisa keluar dari lingkungan daerah. Nah, itu selesai ya dari apa yang dibicarakan. Videonya ada segitu yang saya dapat.
Mungkin ada yang lebih tinggi lagi, yang lebih banyak lagi mungkin ya, lebih panjang lagi. Nah ini saya sampai nggak habis pikir, kok sampai ada komentar-komentar miring terhadap video seperti ini. Ini kan video menyebarkan apa ya, memberikan pemahaman saja kepada kita bahwa dinamika Nahdlatul Ulama sampai saat ini ya seperti itu. Ini saya penasaran jadinya ya, apa selanjutnya ini. Mungkin ada yang lebih panjang. Nah jadi ala kulli hal, bahwa Nahdlatul Ulama itu seharusnya dikuasai oleh para ulama itu adalah sebuah fakta ya, seharusnya dikuasai oleh para ulama. Karena saya katakan berulang-ulang, ADART-nya pun sudah demikian adanya. Jadi yang bukan ulama itu nggak usah ikut-ikutan nimbrung. Kalaupun mau, ngikut aja begitu. Kalau nggak mau ngikut, yang celaka kan awam sendiri. Jadi awam itu seharusnya mereka memiliki pikiran seperti ini, bahwa saya ini tidak cukup waktu untuk mempelajari agama. Agama itu tidak bisa dipelajari tatkala kamu itu sudah beranjak besar begitu ya, umur 30 tahun, umur 40 tahun, itu hampir tidak bisa. Kalau bukan memang khariqul adat ya, kalau memang itu adalah sebuah karomah, itu tidak akan bisa dilaksanakan, susah. Harus dari kecil, harus dari umur belasan, itu harus sudah dimulai itu belajar tentang agama. Dan banyak sekali orang-orang awam itu yang tidak memiliki kesempatan itu, tetapi baru sadar akan pentingnya agama setelah usianya lanjut, setelah 30-40 tahun. Nah kalau mau selamat ya ikutlah sama orang-orang yang memang sedari kecil mereka itu sudah belajar, sudah mempelajari agama. Dan di mana itu adanya berkumpulnya? Adanya itu di Nahdlatul Ulama. Maka tatkala kamu itu sudah terjun di Nahdlatul Ulama, merasa memiliki Nahdlatul Ulama, tetapi kamu itu bukan termasuk golongan para ulama, diam saja, tidak usah memberikan suara begitu. Kerjakan saja apa yang diperintahkan atau apa yang diarahkan oleh para petinggi di NU itu, karena mereka lah adalah para ulama. Jadi kalau kepercayaan kita setinggi itu kepada sebuah organisasi ya, atau kepada seseorang, maka sebaiknya kita mendoakan mudah-mudahan organisasi tersebut atau orang-orang yang kita ikut tersebut senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa di dalam hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang mengikuti mereka itu termasuk orang-orang yang selamat, karena merekanya pun selamat masing-masing pribadinya. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi penyadar sajalah ya bagi orang-orang yang mau benar tetapi masih terbawa hoaxnya Imaduddin. Karena saya lihat si Imad ini makin sini sudah makin turun ya, apanya pamornya itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.